Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث السادس والثلاثون حديث yang ke-36 قضاء حوائج الناس حوائج المسلمين menunaikan hajat orang-orang muslim. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36 ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang yang suka menunaikan hajat saudaranya yang muslim. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala an mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melonggarkan atau memudahkan, meringankan urusan orang-orang mukmin di dunia, maka Allah akan melonggarkan dan memudahkan urusan-urusannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi hambanya selama hamba tersebut suka menaungi saudaranya. Di mana hadis ini kita semua mengetahui bagaimana kedudukannya, yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang suka menunaikan hajat orang lain. Sampai kepada lafaz wa man satara musliman. Dan di antara kewajiban kita memenuhi hajat orang lain adalah bukan saja dengan cara berbentuk materi atau pangkat atau jabatan, tetapi di antara memenuhi hajat orang lain adalah bagaimana kita itu mampu menutup kesalahan dan aib yang dimiliki oleh orang lain. Ini juga termasuk hajat mereka. Maka kita berkewajiban untuk menutup aib orang lain. Sebagaimana dikatakan di sini, waman satara musliman. Barang siapa yang menutup kekurangan atau aib saudaranya, atau sesuatu yang menjadikan saudaranya itu hina di mata manusia,
Ya, khususan man laisa ma'rufan bil fasad wasyarr. Tetapi ingat, orang yang tidak mempopulerkan atau mempublikasikan atau cenderung keburukannya itu diceritakan oleh orang lain, maka kita tidak boleh, hukumnya haram menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Tapi kalau ada orang yang senang keburukannya itu ya menjadi bahan pembicaraan, atau dia sendiri yang mempublikasikan keburukannya, aibnya, ya, maka tidak ada dosa ketika kita membicarakan aibnya. Ya kan, ada orang yang aibnya itu dia publish, dia share, ya kan? Dia dia ungkapkan aibnya, atau dia ceritakan di depan media aibnya. Jadi kalau kita bicarakan aibnya tidak dosa. Ya, kita bicarakan aibnya itu tidak dosa. Kenapa? Karena dia sendiri suka. Ya, ada orang ya melakukan sesuatu untuk menaikkan ratingnya, betul tidak? Ya, sensasi. Ya kan, suka cari sensasi. Melakukan sesuatu tujuannya sensasi. Melakukan sesuatu agar trending topik. Ya, melakukan sesuatu agar apa? Agar ratingnya terus naik. Melakukan sesuatu agar dikenal. Karena ada istilah khalif tu'raf. Apa artinya? Lakukan sensasional, maka kau akan terkenal. Makanya sampai ada istilah apa? Bulu zamzam tu'raf. Kencingi sumur zamzam, maka kau akan terkenal. Jadi menggubris sesuatu itu hanya istilah saja. Tidak ada orang yang mencingi sumur zamzam. Atau istilah saja kalau pengen terkenal. Makanya ada orang melakukan sesuatu tujuannya apa? Supaya terkenal. Ya, terkenal akan keburukan. Jadi keburukannya itu dibicarakan tidak masalah. Ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang ya yang suka melakukan aksi sensasional. Kalau tidak sensasi, tidak terkenal dia. Ya kan? Apalagi dia itu termasuk public figure. Mohon maaf, atau barangkali politisi, atau politikus, atau barangkali seorang pejabat yang suka melakukan sensasi-sensasi, ya. Dan apabila dia lakukan itu bahkan menjadi pembicaraan orang lain, maka itu tidak mengapa, tidak dosa kita. Tapi sebaliknya, ada orang yang keburukannya itu tidak senang dibicarakan, diungkap, dibeberkan, diceritakan, maka haram bagi kita untuk menceritakannya. Jelas ya? Jadi sini dapat kita pisahkan mana yang tidak diperboleh, mana yang diperboleh. Yang kedua, ya, tentu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya ya membicarakan tentang keburukan pejabat kita, ya, keburukan pejabat kita, aib pejabat kita. Nah, apabila pejabat itu berbuat zalim, maka keburukannya dibicarakan tidak masalah. Ya, karena kezalimannya itu adalah bentuk keburukannya. Tapi kalau pejabat itu tidak berbuat zalim, maka tidak boleh bagi kita untuk membicarakan keburukan baginya. Wa man satara Allah Ta'ala fi dunya wal akhirah bi alla yufdihahu wa la yu'aqibu ala ma farrata minhu. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan di antara keutamaan kita menutup aib saudara kita, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasa musliman 'ariyan kasahullahu min khidril jannah, ay min thiyabiha al-khidri. Di barang siapa yang memakaikan pakaian kepada saudaranya, kala saudaranya itu dalam keadaan telanjang, ini hanya kinayah saja. Ya, maksudnya di sini bukan orang telanjang kita kasih pakaian. Maksudnya di sini manakala ada orang yang aibnya sedang dibicarakan, ya, kemudian kita tutupi, atau kita menjadi orang yang menyaksikan aibnya, kemudian kita tutupi, tidak kita beberkan, tidak kita ceritakan, tidak kita sebarkan, maka Allah akan memberikan ganjar kepada kita berupa pakaian di surga.
Wa fihi aidan la yara imru'un min akhihi 'auratan fayasturuha 'alaihi illa dakhala al-jannah. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat juga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu memandang aib yang dimiliki oleh saudaranya kemudian dia menutupi aibnya, kecuali orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya atau keutamaan orang yang selama di dunia mampu menjaga, menutup aib saudara-saudaranya. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya ya man satara auta akhihi muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kashafa aurata akhihi muslim kasyafallahu auratahu hatta yufdhihahu biha fi baitihi. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah bagi yang menutupi aib saudaranya akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat oleh Allah. Dan barang siapa yang membuka, menceritakan, membeberkan ya aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya sehingga dia menjadi orang yang mendapatkan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka ya membuka dan membicarakan aib saudaranya. Maka oleh karena itu ya kewajiban kita kepada sesama ini bukan saja kewajiban dalam hal apa? Saling tolong menolong materi, saling tolong menolong hajat, atau barangkali menjadikan dia itu senang dengan kita mendatanginya, mengunjunginya, tidak. Ya, lebih daripada itu adalah seseorang itu paling senang kalau aibnya itu dijaga. Betul tak? Jadi rasa-rasanya ya di sini bagaimana Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga keutuhan atau kesempurnaan hubungan kita dengan orang lain. Karena orang lain itu bukan saja suka dikasih makan, ditraktir, didoakan, dikunjungi, didatangi ketika dia punya hajat. Lebih daripada itu, manakala dia punya aib, kita tutup, maka dia juga turut senang. Tapi kalau rasanya kita sering traktir kawan kita, kalau dia ngundang kita datangi, kalau dia sakit kita kunjungi, sering kita telepon, namun di belakang itu kita beberkan aibnya. Apa artinya kebaikan itu semua? Ya kan? Di belakang itu kita beberkan aibnya, kita ceritakan kekurangannya, kita share ya apa namanya aib-aib yang dimiliki oleh saudara kita atau teman kita. Maka semua kebaikan itu tidak ada artinya. Na'udzubillah. Dan diceritakan ya terjadi di Damaskus. Di negeri apa namanya? Di Damaskus, bagian daripada negeri Syria. Ada seseorang bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini berkata kepada orang yang bermimpi bahwasanya apa? Bilang kepada ya temanmu bahwasanya saya mengucapkan salam untuknya. Orang dapat salam daripada Nabi ini orang yang luar biasa. Ya, karena ya orang yang memimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu niscaya dia akan bertemu Nabi dalam keadaannya nyata. Dianggap dia itu ketemu Nabi di dalam alam nyata, walaupun ketemu Nabi di alam mimpi. Dan orang yang ketemu Nabi di alam mimpi, maka dia dijamin masuk surga, karena syaitan itu tidak mampu menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaannya nyata. Ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sampaikan salamku kepada orang tersebut, maka kemudian ya orang tersebut datang dan mengatakan, menyampaikan bahwasanya Rasulullah mengucapkan salam kepadanya. Plus Rasulullah itu mengatakan, ya, faqul lahu anta rafiqur Rasulillah fil jannah. Rasulullah juga menyampaikan pesan bahwasanya engkau adalah tetangganya di dalam surga.
Falamma istayqadha min manamihi safara ilaihi fawajadahu lam ya'mal khairan fi nahari. Maka kemudian orang tadi ini bergegas menemui orang tersebut. Ketika orang tersebut datang melihat, ya, ternyata keadaannya itu ya berbeda dengan apa yang ia duga. Dia kira orangnya ahli ibadah. Ya, orangnya di masjid saja kerjaannya. Enggak ternyata. Dikirain orangnya ahli zikir, enggak juga ternyata. Ternyata apa? Ketika ditanya, apa yang membuat engkau mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya apa? Ya. Yang dia lakukan itu adalah menjaga aib saudaranya. Jadi ceritanya, dia ini menikahi seorang wanita. Ya. Setelah menikahi wanita tersebut, beberapa bulan wanita ini ternyata melahirkan. Ya. Maka laki-laki tadi terkejut. Ya, cepat betul dia melahirkan. Ya, ternyata perempuan ini merahasiakan kehamilannya. Artinya dia hamil bukan sebab laki-laki tersebut. Akhirnya sudah, apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut kemudian ya mengatakan kepada perempuan itu, ya sudah, ya, ente lahirkan dulu anak ini. Lahirkan dulu anak ini, ya. Nanti biar saya yang nangani anak tersebut. Ya. Sudah, malam itu perempuan ini melahirkan anak. Begitu lahir anak ini dibersihkan, bayi tersebut dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, kemudian dibawa kemana? Ke masjid. Dibawa ke masjid. Kapan dibawa ke masjid? Itu menjelang subuh. Untuk apa dibawa ke masjid? Bukan diazani, tapi diletakkan di teras masjid. Laki-laki itu ngumpet. Ya, ngumpet. Begitu masjid itu mulai hidup lampu, kayak kebiasaan kita di sini kan, hidup lampunya, ya, kemudian disetelkan tarhim barangkali. Orang-orang mulai turun ke masjid. Laki-laki itu pun keluar dari tempat dia itu sembunyi. Kemudian mendatangi anak tersebut dan bilang, "Ini anak siapa?" Ini anak siapa? Kata orang-orang masjid, "Siapa buang anak tuh?" "Enggak tahu, saya nemukan di sini." Udahlah, ya, tolong umumkan ini anak siapa. Barangkali ada yang tertinggal anaknya atau barangkali membuang anaknya. Kalau memang ada, kasih tahu, nih alamatnya nomor di rumah saya. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, biar saya adopsi. Ya, akhirnya apa? Dibawa pulang ke rumahnya, diadopsi. Nah, itu bagaimana cara dia menutup aib. Aib siapa? Aib istrinya. Ya kan? Ini kelas tinggi ini, kesabaran. Kelas tinggi, mentalnya luar biasa. Ini kalau terjadi pada kita barangkali udah habis kena pelasan. Ya, yang ada saja dibunuh. Itu kan mak tiri membunuh anak tirinya. Nauzubillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana tidak ada rahmatnya di dalam diri seseorang itu. Ya, tidak boleh ya, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, itu tidak boleh. Ya, tanpa alasan yang benar itu bagaimana? Alasan yang barangkali bisa diterima oleh syariat dan bisa diterima oleh negara. Tapi selama ini untuk membunuh orang itu tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Apalagi yang berkaitan dengan perasaan, kecemburuan. Nauzubillah, sampai membunuh anak yang tidak berdosa. Ya kan? Itu dosanya luar biasa itu. Ya, barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka dosanya sama dengan membunuh manusia semuanya. Ada berapa jumlah manusia di dunia ini? Ya, makanya perkara membunuh ini itu dosanya sangat berat. Dalam hukum qisas, hukum Islam, orang yang membunuh ya itu hukumannya apa? Ya dibunuh. Ya, orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Ya, tapi dia bisa bebas dari pembunuhan apabila dia telah memenuhi dua hal. Pertama, keluarga korban memaafkan. Tapi jarang-jarang maafkan ini.
Ya, kalau bisa dia balas dendam. Ya kan? Keluarga korban bisa memaafkan. Dan yang kedua, mengganti. Bukan saja memaafkan, tapi ganti. Yang membunuh harus mengganti rugi kepada keluarga korban dengan nilai 100 ekor onta. Berapa 100 ekor onta? Satu onta anggap saja 25 juta. Berarti kalau 100 ekor 2,5 miliar. Itu harga yang harus dibayar bagi pelaku terhadap keluarga korban. Ya. Apa namanya? Kembali kepada cerita tadi, bagaimana seorang suami itu mampu menjaga aib istrinya. Ya. Padahal ini kejadian luar biasa. Ya kan? Sesuatu yang barangkali belum bisa diterima oleh laki-laki pada umumnya, suami pada umumnya. Dan dia mampu bisa menjaga kehormatan istrinya. Ini kan bentuk kehormatan juga, walaupun dia telah melakukan kesalahan, tetap masih ada kehormatan. Aib. Ya, kira-kira kalau suaminya ceritakan kepada keluarganya, itu malu tidak istrinya? Malu. Tapi bagaimana suami ini mampu menjaga kehormatan istrinya, walaupun sudah jelas terang-terangan istrinya ini bersalah tidak? Bersalah. Pertama, dia menyembunyikan kehamilannya. Betul tidak? Yang kedua, dia telah melakukan hubungan di luar nikah. Anak tidak salah, tapi yang salah adalah orang tua. Ya. Tapi seorang suami mampu menjaga. Ketika dia mampu menjaga aib istrinya, maka bagaimana? Dia telah mendapatkan doa daripada Nabi SAW. Ini bagaimana? Ya, seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Itu adalah hukumnya wajib. Maaf, walaupun istrinya tidak baik. Ya. Kewajiban anak tetap berlaku baik kepada orang tua, walaupun orang tuanya bukan orang tua yang soleh. Walaupun orang tuanya ahli maksiat. Walaupun orang tuanya, maaf, bukan yang seagama. Tetap wajib bagi anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik. Tidak boleh. Karena orang tua saya tidak belikan motor, karena orang tua saya tidak belikan HP, karena orang tua saya tidak masukkan saya jadi polisi, karena orang tua saya tidak masukkan saya jadi tentara, karena orang tua saya tidak berikan saya modal kerja, tidak mau berlaku baik kepada orang tua. Tidak boleh. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah memakai kalimat bi wa bil walidaini ihsana, bukan wa ilal walidaini ihsana. Kalau kalimat wa ilal walidaini ihsana dengan wa bil walidaini ihsana itu beda. Kalau wa ilal walidaini ihsana, ya, kalimat ila itu boleh memperlakukan baik tidak secara langsung. Ya. Tapi kalimat ba itu artinya apa? Kita sebagai anak diperintahkan untuk melakukan kebaikan kepada orang tua secara langsung. Bedanya di mana? Contoh. Orang tua saya mau berobat. Ya, saya sibuk. Saya suruh supir saya ngantar orang tua saya. Nah, itu oleh para ulama tidak dianggap sebagai bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua. Harus dengan kita sendiri. Bukan dengan kita merintahkan anak buah kita, bawa orang tua kita. Tapi kita sendiri yang ngawankan orang tua kita. Ya, karena bentuk balasan. Bagaimana ketika kita kecil, apakah orang tua kita nyuruh orang lain ngerawat kita? Tapi kalau memang seperti ini, mungkin ini balasannya. Ya, ada orang tua yang tidak mengurus anaknya. Disuruh saja, Mbak, ngupah babysitter. Ani, anak upah ente urus anak saya. Tapi nanti ketika anaknya besar, dia juga ngupah orang. Ini ente urus orang tua saya. Tapi kalau orang tua yang ngurusi langsung anaknya dengan kedua tangannya, ya, ketika keluar kotoran dibersihkan, ketika makan diberikan, ya, ketika kotor dimandikan dengan kedua tangannya, ya, maka bagaimana juga anaknya akan melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Jelas ya? Apa yang diberlakukan oleh kita kepada anak kita
itu juga akan dilakukan oleh anak kita kepada kita tatkala dia itu besar nanti. Jadi bagaimana Nabi SAW itu luar biasa menjaga hak asasi manusia, hak orang tua, hak istri, hak anak. Ya, kewajiban kita kepada istri bukan saja memberikan nafkah, ya, bukan saja memenuhi kebutuhannya secara apa? Secara ekonomi. Tapi kewajiban kita kepada istri adalah juga apa? Berhubungan, melakukan kebaikan kepada mereka. Jadi bukan saja istri itu hanya cukup diberikan uang bulanan, uang belanja, perawatan, enggak. Tapi bagaimana istri itu mendapatkan perlakuan baik terhadap kita. Coba kita lihat dengan cerita tadi. Bagaimana aib yang dimiliki oleh seorang istri ditutup suaminya, ya, dengan rapat sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan istrinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang, mohon maaf ya Allah, kadang bapak-bapak ngumpul tuh ceritakan istrinya. Betul enggak? Oh, istri saya sih jangan harap kau begini, habis kau. Saya tak kuasa dah saya. Betul tak? Oh, kalau istri saya lebih baik pak, jangan macam-macam pak. Nak kuncikan pintu. Ya. Kalau ente, kalau istri saya tak rasa lah kau kayak begini. Apa pula? Salap saya dibuat. Tak ada masak. Tak ada diurus saya. Ceritakan begini kepada orang lain. Saya kira ibu-ibu saja pandai ngerumpi. Rupa-rupa bapak pun pandai ngerumpi semua. Ya. Ya kan? Biasa ada kumpulan ibu-ibu ngerumpi. Sekarang ada kumpulan bapak-bapak ngerumpi. Yang dirumpi ini tuh istri-istri mereka. Ya, begitu juga para istri. Jangan membicarakan suami-suami Anda. Ya, di depan teman-teman Anda. Kalau suami saya itu pelit. Dompet itu cuma isi ATM, KTP sama BPJS. Susah saya kalau balik kerja lihat dompetnya, paling ada uang receh. Ya kan? Bulanan pun perhitungan dan sebagainya ceritakan. Oh ini ada lagi, oh kalau suami saya ya pelit sih enggak, cuman ya itu tadi kata dia. Segala sesuatu tuh dibatasi. Gini aja enggak boleh, gini aja enggak boleh. Banyak aturannya kayak kepala sekolah. Saling membicarakan, tidak boleh. Ya kita sebagai suami, kalau kita bisa menjaga aib istri kita juga akan menjaga aib kita. Ya, menceritakan kebaikan istri. Ya, itu tanda syukur kita kepada Allah. Menceritakan kebaikan suami, itu tanda syukur kita kepada Allah. Rasulullah itu, ini mohon maaf, punya berapa istri? Punya 9. Semuanya diperlakukan adil oleh Rasulullah. Tidak ada satu istri pun mendapat perlakuan yang tidak adil oleh baginda Nabi. Ini kita cuma punya 1, payah jaganya. Betul tak? Iya payah jaganya. Sampai apa? Sampai ada teman saya cerita, itu istri Nabi Pak Ustaz. Kalau istri saya, Allah, apa lagi Pak Ustaz? Ya. Itu istri Nabi 99-nya masih bisa dipenuhi. Ini kalau istri saya, ya 1:9 katanya. Ya, tidak boleh seperti itu. Seburuk-buruknya istri kita, tetap wajib kita menjaga aibnya. Ya, seburuk-buruknya aib istri kita, tetap wajib kita menjaganya. Walaupun menyimpang daripada syariat. Ada seorang suami mendapati istrinya selingkuh. Ya, dijaga rapat-rapat, dipanggil istrinya. Betul selingkuh, betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dosa, ya. Sekarang apa yang diinginkan suami? Apakah memaafkan? Baik. Kalaupun tidak bisa memaafkan karena sakit hati, maka ya melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Kalau misalkan seringkali berulang melakukan kesalahan, ya pisah dengan cara baik-baik. Bukan dengan cara ketahuan istrinya selingkuh, direkam. Oh nih, istri saya nih, begini, di-share, panggil wartawan. Ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya, tidak boleh.
Ingat, haram hukumnya. Walaupun yang dilakukan pasangan Anda itu jelas menyimpang daripada apa yang dilarang oleh Allah, melanggar aturan Allah, menyimpang dari perintah Allah. Tidak boleh. Ini zaman sekarang kan gitu. Dibuntutin suaminya. Betul tak? Dibuntutin suaminya, bawa wartawan, suruh rekam, share. Sebaliknya, membuntutin istrinya, ya, direkam, bawa teman, bawa tukang rekam, share. Tidak boleh seperti itu. Kalau semacam ini caranya, itu bukan apa namanya memperbaiki, tetapi justru akan memperuncing keadaan. Tidak akan ada baiknya. Sekarang kalaupun maaf pisah, itu kesannya sudah tidak baik. Ya, kalaupun mereka harus pisah, maka masing-masing akan tetap mengungkit kejelekan. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, yang baru-baru ini terjadi, betul tak? Pasangannya sangat muda, ya Allah, muda sekali pasangannya kalau kita lihat. Selebgram, ya, suaminya juga terkenal, lakukan kekerasan kepada istri, jelas videonya itu. Ya, dipukul istrinya dan sebagainya. Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena minimnya ilmu agama. Ya, makanya segala sesuatu itu perlu yang namanya bekal. Ya. Apa bekal? Kalau kita mau nikah, bekalkan diri kita. Bukan saja bekal dengan materi, uang asap, uang antaran. Tapi terlebih daripada itu bekal mengenai tentang ilmu bagaimana cara menjalani rumah tangga. Anak kita kalau mau nikah itu, Pak, Bu, tolong dididik. Nah, mau nikah, belajar bab nikah dulu. Apa belajar lagi? Lah iya, karena nikah itu ibadah yang lama, yang panjang. Kalau sholat saja ada fikih sholat itu lama. Tidak lama sholat itu. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu fikihnya saja, fikih sholat saja sudah berjilid-jilid. Apalagi fikih nikah. Kapan mulai fikih nikah? Mulainya fikih nikah itu dari kapan? Dari tunangan, khitbah. Sampai kapan? Sampai Allah menentukan sampai di mana rumah tangga kita. Itu wajib kita pelajari. Bukan nikah itu cuma belajar ijab kabul. Saya terima nikahnya dan kawinnya, anak kandung bapak, selesai. Bukan itu. Ya, tapi yang wajib kita pelajari, wahai para suami, apa? Pertama, bagaimana menjalani tunangan. Ya, menjaga tunangan ini tetap dalam koridor agama. Oh, tunangan, walaupun kita tunangan, tetap saya tidak boleh bawa anak bapak. Tetap tidak boleh bawa anak bapak keluar, walaupun sekedar cari angin, karena dia belum berstatus sebagai istri saya. Ya, tetap saya tidak boleh goncengan. Kalau saya ada perlu, saya datang ke rumah bapak. Itu saja. Ya, fikih tunangan bagaimana menjaga agar tunangan ini sampai kepada pelaminan. Oh, tidak boleh nerima tunangan orang lain sementara Anda sudah bertunangan dengan orang lain. Ya. Ketika tunangan lamarannya juga begitu, menjaga apa? Oh, tidak boleh istilahnya tukar cincin karena belum halal. Ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang memberikan tidak masalah. Tapi kalau dia langsung tidak boleh karena belum halal. Itu sudah harus kita jaga, sudah harus kita ketahui ilmunya. Apalagi ketika menjalani rumah tangga. Oh, ketika nikah, selesai nikah, harus kita ketahui apa kewajiban kita sebagai suami mendidik istri. Ya, kalau istri belum menutup aurat, nasihati supaya istri nutup aurat. Kewajiban kita sebagai suami untuk apa? Mencari nafkah yang halal. Karena nafkah yang halal ini akan mempengaruhi karakter istri kita. Akan membentuk anak yang ada di dalam kandungan istri kita. Itu ilmunya. Wajib bagi kita menanamkan kepada anak kita. Ya, bagaimana ilmu yang harus dimiliki, yang harus diketahui untuk menjalani rumah tangga. Bukan nikah itu hanya membekali dengan uang antaran, uang asap, bagaimana nanti setelah rumah tangga mau kerja apa, bagaimana usahanya dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Selain daripada itu, yang lebih penting adalah menanamkan ya anak-anak kita yang akan menikah dengan
dengan ilmu agama. Orang kalau membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, niscaya rumah tangga anak-anaknya akan selamat. Kalaupun berpisah dengan cara yang baik. Terus ya. Tasaru'u ila akhdil walad fahalafat bit talaq ma ya'khudhu illa ana fa akhadhathu waradathu ila ummihi farabathu wa satarat 'alaiha. Kemudian anak itu diasuh, dikembalikan kepada orang tuanya, si ibunya ini, ya. Kemudian diasuh dan kemudian dibesarkan. Nah, ini amalan yang menjadikan dia itu mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi. Maka Allah akan senantiasa menolong hambanya, ya. Wa'aun bermakna mu'inun. Aun artinya adalah menolong. Salah satu daripada sifat Allah yang berbunyi apa? Al-Mu'in, yang maha menolong. Wallahu mu'inun lil abdi ay i'anah kamilah. Artinya adalah sesungguhnya Allah akan menolong hambanya dengan pertolongan yang sempurna. Ya. Kalau kita manusia terkadang menolong orang lain itu tidak sempurna. Betul tak? Ada orang datang minta bantu. Ya, minta bantu apa? Minta bantu materi dan sebagainya. Allah, saya ini tidak bisa nolong, cuma bisa bantu doa aja. Itu kan banyak kayak gitu. Ya kan? Nah, itu berarti belum sempurna. Tapi kalau Allah yang menolong, maka pertolongannya itu sempurna. Ya, diberikan jalan keluar oleh Allah, diangkat derajatnya, ya, kemudian disudahi masalahnya dan lain sebagainya, dibukakan pintu rezekinya. Wadzalika bi ayyudahu wa yassarhu alaihi qada hawaijahu. Dan itu kita bisa dapatkan pertolongan dari Allah, ya, selama kita itu mampu dan bisa menolong dan menunaikan hajat orang lain. Ay muddah kaunihi au muddah dawamihi fi auni akhihi ay fid dain wal i'anah takunu bil qalbi awil badani awil mal awil jah. Dan bentuk, ya, membantu menolong orang lain itu banyak. Ada bentuknya dengan perasaan seperti iba, itu juga bentuk menolong. Ya Allah, ada orang kayak kemarin itu kan, istri dan anak-anaknya meninggal korban kebakaran. Sedih kita dengarnya, betul enggak? Sementara suaminya terbakar, yang terjadi di Tanjung Raya 1 itu. Yaitu kan istri dan anak-anaknya mati dalam keadaan terbakar. Sedih kita. Sedih di sini, larut dalam kesedihan, itu menunjukkan bagaimana kita itu menaungi saudara kita. Itu dalam satu naungan. Ada perasaan sedih saja. Ya, itu adalah bentuk kebaikan yang niscaya akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan tidak sedih, tidak apa, ya biasa saja kita dengar beritanya, tidak ada perasaan sama sekali, berarti kita tidak dalam hal apa? Dalam hal yang dikatakan oleh Nabi SAW senantiasa menaungi saudaranya. Ya, kita dianjurkan orang mendapatkan musibah, kita harus sedih. Kita harus punya perasaan. Kalau tidak sama, minimal walaupun sedikit. Karena kita tidak akan bisa memiliki perasaan yang sama dengan orang yang tertimpa musibah atau mengalami musibah. Tapi minimal ada sedikit perasaan kita. Ya, minimal ada sedikit perasaan iba, sedih. Karena ini menunjukkan bagaimana derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi auni akhihi wal i'ana takunu bil qalbi awil badani, atau ya, kalau tidak dengan perasaan, dengan gestur. Ya, dengan gestur seperti apa? Menangis, ya, sedih, ya, dan yang sebagainya, atau barangkali membantu secara fisik. Ya, ada orang yang barangkali kehabisan bensin di jalan, kita bantu dorong walaupun pakai kaki dorongnya. Ya kan? Atau misalkan kita nunjukkan, kenapa Pak bensin habis? Oh enggak, situ bentar lagi ada kios bensin. Oh kenapa Pak ban bocor? Oh di situ ada bengkel. Nah, itu minimal. Ya bukan sebaliknya, kalau ada orang lagi susah kita lewat saja. Biarkan, tak kenal enggak Pak. Ya, atau mungkin satu gang, biarkan ya. Dia kalau di gang tak pernah negor kita. Nah, kadang-kadang kan itu ada hukum sosial, ya kan?
karena ada hukum sosial. Jadi saya pernah tinggal di satu komplek, waktu itu masih ngontrak saya, ya kan? Jadi apa namanya? Ada orang itu punya hajatan nikahkan anaknya. Itu nikahkan anaknya, ya Allah, saya hadir. Saya lihat orang komplek itu yang hadir cuma 2 orang. Yang lain kemana? Saya tanya kepada yang punya hajat, orang kampung ini diundang enggak Pak? Undang Pak Ustadz, undang. Saya kasih undangan satu-satu. Oh ya udah, mungkin nanti dia datang resepsi. Akhirnya dari minggu itu pagi ketemu malam Jumat. Malam Jumat itu kan ada yasinan di gang. Ya ada yasinan di gang. Saya tanya bapak-bapak tuh, Pak kemarin kamu tuh nikah enggak datang? Itu Pak Ustadz kena hukum, kena sanksi sosial. Apa sanksi sosial Pak? Dia ini tak pernah datang kalau kita undang. Kita gotong royong tak pernah turun. Yasinan tak pernah hadir. Kalau ada hajatan di gang ni dia tidak pernah datang, alasannya sibuk ini dan sebagainya. Nah ini kan ada punya hajatan, kita tak datang enggak Ustaz? Allah, saya bilang. Dibalas tunai, saya bilang gitu. Ya, dibayar tunai. Nah, ini kena sanksi sosial. Ya, bagaimana kita memperlakukan warga itu juga yang akan diperlakukan warga kepada kita. Nah, makanya kita di dunia ini hidup bertetangga. Kita ini bukan raja. Yang rakyat itu datang kepada kita. Dan raja itu tidak memerlukan rakyat. Ya, kita ini manusia biasa, masyarakat pada umumnya. Yang tentu kita suatu saat akan memerlukan tetangga. Hukum, hubungan bertetangga, sosial, muamalah dan lain sebagainya. Itu harus kita tanamkan kepada kita dan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana ya kita itu bisa memenuhi hajat orang lain, dan sebagaimana juga orang lain akan terpenuhi hajatnya oleh kita. Jelas ya? Jangan kita mau hajat kita saja dipenuhi. Ya, kita mau kalau kita ngundang didatangi. Sementara kalau kita diundang kita tidak mau mendatangi, salah. Ya kan? Umumnya kan orang seperti itu. Ngundang mau didatangi, tapi kalau diundang dia tidak mau datang. Jangan. Nah, itu tidak baik, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita diundang, kita tetap harus datang. Kecuali kita benar-benar berhalangan. Awil mal, ya, atau ya, membantu melalui harta, materi. Awil jah, atau melalui jabatan. Jadi bentuk bantuan itu kan banyak. Ya kan? Ada dengan harta, ada dengan jabatan. Jabatan itu untuk memudahkan satu urusan yang sebelumnya sulit barangkali mudah. Kenapa? Ya karena dapat dibantu melalui jabatan. Qala ba'duhum furidat alayya zakah ma malakat yadi wa zakatu jahi an u'ina wa ashfa'a. Diwajibkan, dikatakan dalam sebuah syair, diwajibkan bagi orang yang memiliki harta untuk menunaikan zakatnya apabila hartanya memenuhi nisab. Dan zakatnya orang yang memiliki jabatan dan kedudukan adalah dengan cara membantu orang lain dengan jabatannya. Wa fil hadis man sa'a fi hajati akhihi al-muslim qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa berusaha, nah dengarkan, ini keutamaannya, barang siapa ada usaha untuk membantu saudaranya, baik usaha itu terwujud atau tidak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya kan, kadang ada kita bantu orang namun tidak berhasil, betul tidak? Tapi jangan cuma bantu sekedar doa. Ya, cukup doa ya lah. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini berusaha untuk membantu orang. Kan ada tuh. Nah, coba saya cari ya. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, mau diapakan? Nah, betul tidak? Nah, coba saya temui dulu. Ya, kalau misalkan diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya sampai di sini saja bisa bantu. Nah, kalau seperti itu kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kutiba lahu bara'atan,
dan Allah akan tentukan, catat bagi orang yang membantu tadi, ya, 2 jaminan. Apa? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Terbebas daripada siksaan api neraka, terbebas daripada sifat munafik. Ya. Dan diceritakan An Hasan Basri rahimahullah taala ba'atha jama'atan min ashabi fi hajati li rajulin. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri suatu hari mengutus beberapa orang karena dia punya hajat. Ya. Kata Imam Hasan Basri, saya tidak bisa memenuhi harapan kalian, tapi coba kalian datangi Thabit Al-Banani. Ada yang mengatakan Thabit Al-Banuni. Ya. Thabit Al-Banuni ini terkenal punya jabatan dan punya harta, suka nolong orang lain. Ya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri bilang, ente datangi Thabit Al-Banani, insya Allah hajat ente terpenuhi. Karena saya tahu Thabit itu mudah menolong orang lain. Akhirnya sekelompok orang ini datang, ya. Kemudian mendapati Thabit sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ya, sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Orang ini bilang, ya, Pak Haji Thabit, saya datang diutus oleh Imam Hasan Basri. Saya punya hajat begini. Bisa tidak ikut kami? Apa kata Thabit? Oh, tidak bisa, maaf. Saya ni sedang i'tikaf. Saya sedang ibadah. Tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf ya. Udah, orang tadi ini bilang ke Imam Hasan Basri. Balik lagi. Wahai Imam, Thabit bilang dia tidak bisa terlibat karena dia sedang i'tikaf. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri bilang, katakan kepada Thabit, ya, amma ta'lam anna masyaka fi hajati akhikal muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajjah. Katakan kepada Thabit, kata Imam Hasan Basri, sesungguhnya ketika engkau pergi memenuhi kebutuhan saudaramu jauh lebih baik daripada berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Ketika dia dengar, akhirnya Thabit tak jadi, udahlah saya tak jadi i'tikaf, ayolah kita pergi sama-sama. Tapi ini bukan dalam rangka maksiat. Temannya i'tikaf di WA, ayolah main gaplek. Oh, tunggu ni di pos ronda. Lagi, kita ni ngacau saya i'tikaf ya lah. Ayolah kita main gaplek. Ingat kata Pak Ustaz, memenuhi hajat saudaranya, dapat pahala haji. Apa begitu? Ya, bedalah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah anugerahkan kita kekuatan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menolong orang lain dikala susah, dikala punya hajat. Dan semoga orang-orang yang punya sifat dermawan, baik, murah dari segi harta, dari segi sikap, dari segi jabatan, Allah balas kebaikannya di dunia dan di akhirat. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah luaskan rezekinya di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita yang barangkali belum bisa membantu orang lain, Allah jadikan kita orang-orang yang bisa membantu orang lain dari segi tenaga, dari segi doa, dan dari segi harta, dan dari segi jabatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan di balik kesulitan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi selama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan kemudahan dimanapun kita berada. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam musibah dan dari segala macam kesulitan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.